Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan dan diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi satu aktivitas amalan kebaikan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita hidayah taufik dan hidayah istiqomah agar kita dimudahkan di dalam beramal soleh dan kita senantiasa dimudahkan di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita termaksud diantaranya, termaksud dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, sampai kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah mengizinkan kita bisa meminum telaga Nabi di surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'allakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa al-khamisa asyar min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pertemuan kita hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Tafadolna iftahna jami'an ad-darsa al-khamisa asyar min kutubikunna. Oleh karena itu silakan kembali ummahat membuka pelajaran yang ke-15 dari kitabnya masing-masing. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala fi liqa'il madi laqad dzakartu lakunna jami'an muqaddimah anil qa'idah allati sanadrusuha minad darsi al-khamisa asyar. Di pertemuan sebelumnya saya telah sampaikan pada ummahat muqaddimah pendahuluan tentang kaidah yang akan kita bahas dalam pelajaran yang ke-15 ini, yaitu adalah terkait dengan kaidah penggunaan la an-nahiyah. Dan kemudian saya jelaskan pada ummahat macam-macam la dalam bahasa Arab ada berapa saja, ada berapa. Kemudian terkait dengan kada,
dan beberapa kaidah-kaidah lain yang insya Allah nanti akan lebih jelas kita lihat dalam latihan-latihan yang akan disampaikan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Di pekan sebelumnya juga kita telah sama-sama mempraktekkan percakapan yang disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ke-15 ini. Demikian pula kita mengambil faidahnya, telah kita ambil faidah dari percakapan yang penulis sampaikan dalam pelajaran 15. Demikian pula ummahat semua sudah mempraktekkan membaca percakapan tersebut. Oleh karena itulah di kesempatan siang hari ini kita akan langsung memasuki latihan-latihan terkait dengan pembahasan kaidah yang akan kita dapati dari pelajaran ini insyaallah ta'ala. Langsung saja ummahat dibuka iftahna at-tamrin as-sani min ad-darsi al-khamisa asyar. Silakan langsung saja dibuka di latihan yang kedua dari kitab Durusul Lughah pada pelajaran yang ke-15. Qala mu'allif hafidhahullahu ta'ala huna, di sini di latihan kedua penulis menyampaikan pada kita iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam latihan kedua ini penulis ingin menyampaikan pada kita contoh penggunaan la an-nahiyah. Bagaimana di pekan sebelumnya saya telah sampaikan pada ummahat definisi dari la an-nahiyah. Yang sebelumnya saya paparkan pada ummahat atau saya jelaskan kepada ummahat bahwasannya la di dalam bahasa Arab ya'ti bisa ba'ati aujuh. La dalam bahasa Arab itu datang dengan 7 bentuk. Ada la an-nahiyah yang akan kita pelajari, la an-nafiyah, la yang artinya tidak, la an-nafiyah amalan laisa atau la dikenal dengan la al-hijaziyah. Kemudian yang keempat tentang la al-atifah, la nafiyah lil jins, la sebagai harful jawab, dan la sebagai harful zaid, yang rekamannya bisa ummahat lihat di rekaman yang sudah saya share di grup pada ummahat sekalian terkait dengan pelajaran sebelumnya. Nah, insya Allah di sini di latihan 2 penulis ingin menyampaikan pada kita contoh dari penggunaan la an-nahiyah. Namun sebelumnya jangan lupa ummahat, penting bagi ummahat untuk mengingat tentang apa itu la an-nahiyah. Wajib ummahat ingat tentang definisi dari la an-nahiyah. Karena kalau kita tidak paham tentang definisi la an-nahiyah, maka tentu saja kita akan sulit memahami contoh yang disampaikan oleh penulis pada latihan kedua ini. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kembali bahwasanya la an-nahiyah itu adalah harfun thalabi, itu huruf tuntutan yang menuntut seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Harfun thalabi yajzimu fi'lal mudhari. Itu intinya di sana. Dia adalah huruf thalabi yajzimu al-fi'lal mudhari. Huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Di antara tanda jazm dari fi'il mudhari adalah sukun. Di antara tanda jazm dari fi'il mudhari adalah sukun. Oleh karena itulah la nahiyah ini kalau bersambung dengan fi'il mudhari yang datang setelahnya, maka pastikan fi'il mudhari yang datang setelah la an-nahiyah majzum atau jazm sukun. Bagaimana contohnya? Taktubu, kamu sedang menulis. Ketika ummahat ingin jadikan jangan kamu tulis, maka taktubu yang asalnya dhammah berubah menjadi la taktub, menjadi sukun, majzum. Kenapa jadi sukun? Sebabnya karena ada la an-nahiyah. Asalnya la taktubu. Dimasuki oleh la an-nahiyah, maka berubah menjadi la taktub. Begitu, berubah. La taktub. Sukun dia. Kemudian tazhabu, kamu pergi. Ketika dimasuki oleh la an-nahiyah, maka berubah menjadi majzum. La tazhab. Sukun dia, majzum. Ini diantara tanda jazm. Diantara tanda-tanda jazm dari fi'il mudhari yang lainnya nanti akan disampaikan berikutnya. Kita akan melihat terlebih dahulu contoh penggunaan la an-nahiyah yang masuk kepada fi'il mudhari yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi jazm atau jadi majzum. Berubah harokatnya, asalnya dhammah berubah menjadi sukun. Ini salah satu ciri la an-nahiyah. Adapun makna la an-nahiyah sebagaimana yang telah saya sampaikan di pekan sebelumnya pada ummahat sekalian, la an-nahiyah kalau seandainya datang ungkapan la nahiyah ini dari
seorang yang memiliki derajat yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah, maka la an-nahiyah ini maksudnya adalah larangan. Maksudnya adalah bermakna larangan, nahi. Namun kalau seandainya la an-nahiyah ini digunakan oleh orang yang derajatnya rendah kepada orang yang lebih di atasnya, maka la an-nahiyah ini maksudnya adalah permohonan. Maksudnya adalah permohonan. Namun kalau la an-nahiyah ini diucapkan oleh orang yang sama derajatnya, maka la an-nahiyah ini maksudnya bermakna iltimas, permintaan tolong. Baik, ini adalah makna dari la an-nahiyah dan contoh-contohnya alhamdulillah telah saya sebutkan pada umahat di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita akan melihat contoh penggunaan la an-nahiyah yang akan penulis sampaikan pada kita di latihan yang kedua ini. Qala mu'allif rahimahullah atau hafizahullah ta'ala, lihat di sini penulis berkata pada kita, Iqra' ma yali. Bacalah yang berikut ini. Lihat. Tadhabu. Tadhabu. Kamu pergi. Kamu sedang pergi. Dimasuki la an-nahiyah menjadi la tadhab. Ini yang saya maksud. La an-nahiyah menjazmkan fi'il mudhari. La tadhab. Wajib majzum. Karena kalau tidak dijazmkan nanti menjadi la an-nafiyah. La yang artinya tidak, kamu tidak pergi. Kalau la ini artinya jangan, maka jangan lupa la ini menjazmkan mudhari. Lihat jadinya tadhabu la tadhab. Taktubu la taktub. Kamu menulis dimasuki la an-nahiyah menjadi jazm. La taktub, jangan kamu tulis. Tashrobu, kamu minum dimasuki la an-nahiyah maka menjadi la tashrob, jangan kamu minum. Lihat umahat seluruh fi'il mudhari yang datang setelah la an-nahiyah dalam keadaan majzum yaitu adalah sukun tandanya. Lihat di sini majzum. Majzum maksudnya adalah tanda fi'il mudhari'nya berubah asalnya dhamma menjadi sukun. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh dalam kalimat penggunaan la an-nahiyah ini. Langsung saja saya minta umahat untuk membaca contoh-contoh kalimat yang sudah disediakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Tafadholi raqam 1, iqra'i Bu Siti Sofiyah. Ya Ustaz. Nah. Wahid. Ya Musa. Anta maridun. Fala tahruj minal baiti wala tazhab ilal madrasati wala tal'ab fis syari'i. Bagus sekali, Masya Allah. Hasan. Ya Musa, anta maridun. Fala takhruj minal baiti wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fis syari'i. Lihat umahat setelah la an-nahiyah kalimat fi'il mudhari di sini semuanya dalam keadaan majzum, sukun. Silakan Bu Siti Sofia diterjemahkan. Wahai Musa, kamu sakit, maka janganlah keluar dari rumah dan janganlah pergi ke sekolah dan jangan main di jalan. Hasan, barakallahu fiik. Lihat umahat, la ini semuanya kita artikan dengan jangan karena la di sini la an-nahiyah. Ya Musa, wahai Musa, anta mariyadun, kamu dalam keadaan sakit atau kamu sedang sakit. Fala takhruj minal baiti, jangan kamu keluar dari rumah. Wala tadhhab ilal madrasati, jangan kamu pergi ke sekolah. Wala tal'ab fi syari'i, dan jangan kamu bermain di jalan. Ahsanti Bu Siti Sofia, barakallahu fiik. Ahsanti Ibu. Kemudian raqam isnan, iqra'i raqam isnan, tafadholi Bu Indri, iqra'i. Bu Indri, silakan di Apa Ustaz? Kirain nggak dipencet barusan. Iya, La silakan. tajlis fitori. La tajlis fitoriqi. Jamil. La tajlis fit tariqi. La tajlis fit tariqi. Ahsan. Lihat umahat ya. Setelah la ini majzum sukun. La tajlis fit tariqi. Terjemahkan tafadhol Ibu Indri.
Kamu jangan duduk di jalan. Kamu jangan duduk di jalan atau jangan kamu duduk di jalan. Enaknya yang mana ya, Bu? Jangan kamu duduk di jalan. Jangan kamu duduk di jalan. Ya, udah bahasa kita bisa ya. Kamu jangan duduk jalan, jangan kamu duduk di jalan. Ya sama aja Ibu ya, boleh. Jangan kamu duduk di jalan. Ya, jangan kamu duduk di jalan. Lihatlah ini kita artikan jangan bukan tidak karena setelah la ini fi'il mudhari dalam keadaan majzum berarti la ini adalah la nahiyah. La tajlis fit tariq. Jangan kamu duduk di jalan. Asanti Bu Indri. Selanjutnya ba'da Bu Indri tafadholi ikra'i raqam salasa. Raqam salasa ikra'i Bu Opi, tafadholi Bu Opi. Lah Ustaz, Nah, raqam salasa iftahinna fizata wala taftahil baba. jamil. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Ahsan. Terjemahkan Bu. Ya, bukalah jendela itu dan jangan buka pintu. Dan Ahsan. janganlah buka pintu itu. Ahsan. Iftahin nafidata. Bukalah jendela itu. Wala taftahil baba. Dan jangan kamu buka pintu yang itu. Bu Opi. Ya. Fil amr kan jazm Ibu ya. Fil amr kan mabni di atas jazm ya. Ya, Kok kasroh Bu fiilnya? Kenapa? karena dia bertemu dengan alif lam. Iya, Jadi, karena pertemuan dua sukun. Ahsan, bagus sekali. Dua sukun, ya. Sama Dan juga sukun Bu. jadi dibaca. La ini la nahiyah kan ya Bu ya? La larangan ya? Iya, iya. La larangan kan menjadikan fi'il mudhari menjadi jazm. Alisa Jazm. kadalik. Alisa Bala. kadalik. Bala. Bala. Nah. Terus kenapa? Kok di sini kasroh Bu? Bukannya sukun. La taftah begitu. Ya, karena dia wasal ya langsung jadi iftahil Karena nambah bertemu fiza, dua bertemu dengan dua sukun. Iya, karena ada pertemuan bertemu dua dengan sukun, maka sukun yang pertama kita berikan harokat. Begitu ya Bu ya? harokat. Jadi kata fi'il ini pada kata tahta dan iftah bukan majrur, bukan. Kita sudah belajar kalau ada pertemuan dua sukun, maka sukun yang pertama kita berikan harokat. Nah, harokat yang sesuai dengan fi'il ketika bertemu dengan dua sukun adalah harokat kasroh. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Asanti barakallahu fiik Bu Ofi. Ahsan, Masya Allah. Baik, barakallahu Ustaz. Iya. Selanjutnya tafadholi Bu Tusti. Iqra'i Bu Tusti raqam 4. Raqam 4. La tadhak fil fasli. Jamil. La tadhak fil fasli. Terjemahkan Ibu. Jangan engkau tertawa di dalam kelas. Iya, jangan kamu tertawa di dalam kelas. Ahsan, Masya Allah. Jangan kamu tertawa di dalam kelas. Sahih. La tadhak. La di sini namanya la apa Bu Tusti? Anahiyah. La apa? Anahiyah. Iya, la an-nahiyah. Ibu taunya ini la nahiyah dari mana? Larangan. Janganlah tertawa. Ibu taunya Biasanya la yang nahiyah menyuruh dalam guru. kalimat ini dari mana? Biasanya guru yang menyuruh murid. Iya, jawabannya dari fi'il mudhari yang datang setelahnya. Fi'il mudhari'nya jazm berarti la ini namanya la nahiyah. Begitu, Bu. La tadhak fil fasli, jangan kamu tertawa di dalam kelas. Kita bilang la ini la nahiyah karena fi'il mudhari'nya jazm, ya, majzum, sukun. Kalau seandainya tidak sukun, maka la ini bukan la nahiyah. Sahih Bu Tusti barakallahu fiik Ibu. Cukup Bu. Kemudian Bu Widya raqam 5. Tafadhol Ibu Widya. Rokam khamsa la ta'kul fisyari'i. Jamil. La ta'kul fisyari'i. La ta'kul fisyari'i. Ahsan. Terjemahkan Ibu. Jangan lewat jalan ini. La ta'kul fisyari'i. Apa ta'kul? Dari kata akala ya'kulu. Afwan, jangan makan makanan ini. Salah, bukan begitu. La ta'kul fisyari'i. Jangan
Jangan kamu makan di jalan ini. Jangan kamu makan di jalan. La takul akala yakulu anta takul. Kamu makan. Fi syari' di jalan, Bu. Jalan syari'. La takul fi syari'. Jangan kamu makan di jalan itu atau boleh di jalan ini. Baik, Bu. Bu Widya, Ibu tahu lah di sini Ya. sebagai la nahiyah, Ibu tahu dari mana? La ini la nahiyah. Karena setelah la-nya itu takulnya majzum. Iya, karena setelah la an-nahiyah fi'ilnya Fi'ilnya majzum. majzum, takul, lamnya majzum. Iya, karena fi'ilnya majzum, betul. Begitu aja Ibu ya, karena fi'il mudhari'nya majzum. Makanya la ini la larangan. Cukup Ibu, barakallahu fiik. Selanjutnya, tafadhali iqra'i ba'daha. Tafadhali setelahnya iqra'i Bu Shalihah. Coba Bu Shalihah. Iqra'i raqam 6. Baik, saya ganti kalau begitu tidak aktif mic-nya. Tafadhali raqam 6. 2 menit. Iqra'i 2 menit raqam 6. Rokom sita. La takzib. La takzib, Hasan. La takzib. Apa artinya Bu la takzib? Jangan berdusta. Ya, jangan kamu. Ingat ada pelakunya ini semuanya ya. Jangan La kamu, tathak, ya. jangan kamu tertawa. La takul, jangan kamu makan. Ini juga sama. La takzib, jangan kamu bohong. Ya, jangan kamu berbohong. La takzib, jangan kamu berbohong. Atau jangan bohong, boleh. La takzib. Tapi Ibu tahunya ini la nahiyah dari mana, Bu? Ada ini Ustaz. Fi'il mudhari sukun. yang datang setelahnya. Fi'il mudhari yang datang setelahnya itu adalah disukun. Majzum, Akhirnya gitu ya, sukun. Majzum. Ya, majzum, bilangnya majzum. Fi'il mudhari yang datang setelah la an-nahiyah majzum. Ya, karena fi'ilnya majzum, maka la ini namanya la an-nahiyah, kita artikan dengan jangan. La takzib, jangan kamu berdusta, jangan kamu bohong. Sahih Bu, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ira, raqam 7, iqra'i, tafadhali. Raqam 7, silakan. Baik, tidak aktif mic-nya. Kalau begitu silakan Bu Maharani diaktifkan mic-nya. Silakan iqra'i raqam 7. La tahlikil hiyataka. Ulang lagi, salah bacanya. La tahlikil hiya taki. Salah Ibu, ulang lagi. Apanya ya? La tahlik. Iya, Ini jenggot kan? pokoknya ini dia sukun Bu, la tahliq. Sukun kan? Oh, nggak ada alif lam. Oh iya ya. La Ini kan li, tahlik bukan alif lam. Ulang lagi, la tahliq. lihyataka. Iya, la tahliq lihyataka. Lihyah. Ini nggak ada alif lamnya Bu. Lihyah. Iya, Ya, iya. maka dibacanya la tahliq Lihyataka. lihyataka. Ulang lagi. La tahlik ini apa sih liyahtak apa sih Lihyah. ini Lih. lihyataka. Iya, ulang lagi. La tahliq lihyataka. La tahlik lihyataka. Iya, begitu. La tahliq lihyataka. Apa artinya la tahliq lihyataka? Janganlah kamu memotong jenggotmu. Iya, jangan kamu memotong jenggotmu. Lihyataka, kaknya kamu. Jangan kamu potong jenggot kamu. Lihat di sini Ummahat. La ini kita kenal sebagai la an-nahiyah. Lihat fi'il mudhari yang datang setelahnya majzum. Majzum di antara tandanya adalah sukun. Lihat, la tahliq lihyataka. Asalnya tahliqu. Karena ada la an-nahiyah maka jadi jazm.
La tahliq lihyataka. Jangan kamu memotong jenggot kamu. Asanti barakallahu fik Bu Maharani. Kemudian rokam samania nomor 8. Tafadholi iqra'i maratan ukhra, dibaca kembali kalau begitu Bu Siti Sofiyah. Silakan Bu. Rokam samania. Samania. La tas'alni hadza su'ali. La tas'alni hadza su'ali. Kenapa kasrah su'ali? Su'ali. Kenapa kasrah su'ali? Ada huruf jar sebelumnya? Enggak ada. La Nggak ada. tas'alni hadza su'ala. Iya. Su'ala. Kenapa su'ala? Salah. Kenapa su'ala? Jangan kamu. La tas'alni. La tas'alni hadza su'alu. Soalu, kenapa Yang mana yang- soalu? Salah Bu, soalu. Soalu salah. Soali salah juga. Yang benar soala Bu. Oh, su'ala. Iya. Objek ya Bu ya, maf'ulun bih. Iya. objek. Jangan Iya. kamu tanya pada saya soal ini. Dia badal dari haza ini. Hazanya sebagai maf'ulun bih, objeknya. Makanya dia fathah. Ulang lagi Bu, Fathah. silakan. La tas'alni hadza su'ala. Bagus sekali. La tas'alni hada su'ala. Terjemahkan. Jangan kamu tanya kepadaku soal ini. Iya, jangan kamu tanya padaku soal ini. Berarti kan soal yang ditanya pada saya kan Bu ya. Berarti soala ini ya dia juga sebagai badal pengganti dari maf'ul bih haza. La tas'alni hada su'ala. Su'ala badal mengikuti kedudukan hadanya. Hazanya sebagai maf'ul bih, maka su'ala ikut dalam keadaan mansub. Nah, lihat di sini ummahat la tas'alni. Ini menunjukkan lihat la-nya adalah la an-nahiyah karena fi'il mudhari pada kata tas'alu berubah menjadi majzum. La tas'alni. Jangan kamu tanya siapa? Ni saya. Hada su'ala. Soal ini. Ini menunjukkan kata sa'ala objeknya dua. Ni sebagai objek pertama saya. Objek keduanya ada pada kata hada. Su'ala sebagai badal mengikuti kedudukan hada. Sahih Bu Siti Sofiyah. Barakallahu fik. Dilanjutkan rokom tis'ah. Kembali ke Bu Indri. Silakan Bu Indri. Rokom tis'ah. Ya. La tadrib zamilaka. Jamil. La tadrib zamilaka. Ahsan. La tadrib zamilaka. Terjemahkan. Jangan kamu memukul temanmu. Iya, jangan kamu pukul temanmu. Jangan kamu pukul temanmu. Ahsan. Barakallahu fiik. Zamilaka mansub sebagai maf'ul bih. Lihat la tadrib. Setelah la an-nahiyah majzum dan ini wajib. Kalau tidak dijazmkan maka la ini tidak jadi la nahiyah. La tadrib zamilaka. Jangan kamu pukul temanmu. Ahsan. Barakallahu fiik Bu Indri. Selanjutnya Bu Ofi. Rokam 10. Taufik barokallah. Tafadholi Bu Ofi. Ya. Raqam 10. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi ya abati la ta'budi syaitana kama ja'a fi surati Maryam. Jamil. Ahsan. Qala Ibrahim alaihi salamu li abihi ya abati la ta'bud, jadi la ta'budis syaitan inna syaitana kana lil insani isiyya. Dalam surat Maryam kama ja'a fi surati Maryam. Terjemahkan Ibu, silakan. Telah berkata Ibrahim alaihi salam, wahai ayahku, Kepada ayahnya, betul. Ya abati. Ya abati, wahai ayah, wahai ayah. Ya, apa bedanya ya abati dengan ya abi? Ya abi, kalau abi kan ya ayahku ya, bapak-bapaknya maksudnya. Kalau ya abati? Ya ayahku juga. Ya wahai ayah handaku. Wahai ayah. Dia ayah lebih hambaku ya. Dia lebih sopan, lebih halus ucapannya. Ya abati. Ya begini ya, lihat para nabi berdakwah kepada ayahnya dengan sopan kali ya abati, bukan pakai ya abi. Wahai ayah. Wahai ayah handaku. Wahai ayah.
Ya abati. Wahai ayah hambaku, janganlah menyembah syaitan. Siapa domirnya? Janganlah kamu, saya, kalian. Janganlah kalian menyembah syaitan. Janganlah kamu menyembah syaitan. Janganlah kamu, Bu. Kalau kalian kita belum, baru kamu aja semuanya. Taknya tak budu, asal tak budu kamu menyembah. Adalah menjadi mazum. La ta'bud. Jadi kasroh, kenapa jadi kasroh? La ta'budi syaitan. Ya, karena tadi bertemu dengan dua sukun. Karena bertemu dengan dua sukun. Dibaca kasroh. Baik, Ya, terjemahnya. Ya, terjemahnya bagaimana? Ulang lagi, Bu. Ya abati la ta'budi syaitan. Iya. Wahai ayah hambaku, jangan kamu menyembah syaitan. Sebagaimana datang dalam surat Maryam. Kamu menyembah syaitan. Kama ja'a fi surati Maryam. Artinya? Seperti ada pada surat Maryam. Iya, kama ja'a sebagaimana datang fi surati Maryam. Oh ya, datang dalam surat Maryam. Ya, sebagaimana datang ayat ini di dalam surat Maryam. Sahih. Lihat ummahat, kelihatan sekali ya, banyak sekali nanti ummahat dapatkan la nahiyah dalam Al-Qur'an. Cirinya adalah fi'il mudhari yang setelah la nahiyah wajib dalam keadaan majzum. La ta'budis syaitan. Ya bunayya la tusyrik billah. Gitu ya, jangan kamu menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Lihat, berarti tusyrik. Di sini la-nya sebagai la larangan karena fi'il mudhari'nya jazm. Ini menjadi faedah buat kita ummahat. Kalau ummahat dapatkan adalah fi'il mudhari yang datang setelahnya jazm atau majzum, maka pastikan la ini namanya la an-nahiyah, diartikan dengan jangan. Baik. Fahim tuna insyaallah. Hal min soal ilahuna. Ada mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita baca sama-sama. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya insyaallah. Tidak ada ya, fahim tunna jami'an insyaallah. Fahimna ya, baik. Kita baca sama-sama. Istami'na wa karilna hadil qiraah. Dengarkan, ikuti bacaannya. Wahid. Ya Musa, anta maridun. Ya Musa, anta maridun. Fala takhruj minal baiti. Fala takhruj minal baiti. Wala tadhhab ilal madrasati. Wala tadhhab ilal madrasati. Wala tal'ab fi syari'i. Wala tal'ab fi syari'i. Isnan. La tajlis fi tariqi. La tajlis fi tariqi. Salasah. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Arba'ah. La tadhaq fil fasli. La tadhaq fil fasli. Khamsa. La ta'kul fi syari'i. La ta'kul fi syari'i. Sittah. Sittah. La takzib. La takzib. Sab'ah. La tahliq lihayataka. La tahliq lihayataka. Samaniyah. La tas'alni hada su'ala. La tas'alni hada su'ala. Tis'ah. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. Ashrah. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Qala Ibrahim alaihi salamu li abihi. Ya abati la ta'budis syaitan. Ya abati la ta'budis syaitan. Kama ja'a fi surati Maryam. Kama ja'a fi surati Maryam.
Ahsan. Barakallahu fiikum ummahat, ini adalah contoh ya penggunaan la an-nahiyah yang perlu disampaikan dalam satu kalimat sempurna. Sekarang ketika kita sudah melihat contoh penggunaan la nahiyah dalam kalimat ini, penulis menyampaikan pada kita latihan selanjutnya, yaitu adalah latihan memasukkan la an-nahiyah ke dalam fiil-fiil yang penulis sebutkan dalam latihan ketiga ini. Lihat ummahat, unzurna ila tamrin asalis, lihat ke latihan ketiga. Qala mu'allif rahimahullah aw hafizahullah ta'ala, adkhil la an-nahiyah. Masukkan la an-nahiyah alal af'alil atiyah kepada fiil-fiil berikut, wadbiyat awakhiraha, dan berikan harokat pada akhir-akhir kata tersebut atau pada akhir-akhir fiil tersebut. Adkhil la an-nahiyah alal af'alil atiyah. Masukkan la an-nahiyah pada fiil-fiil berikut, wadbit awakhiraha. Kemudian berikan harokat akhir pada fiil-fiil tersebut. Baik, kembali saya tanya sama ummahat. Ummahat, apa yang terjadi pada fiil mudhari kalau dimasuki oleh la an-nahiyah? Fiilnya majzum. Ahsan, fiilnya menjadi majzum. Jadi maksud dengan majzum, tanda majzum pada fiil mudhari itu apa? Sukun. Sukun. Ahsan, berarti umat jadikan setiap fiil mudhari yang dimasuki oleh la an-nahiyah majzum dengan sukun. Silakan, tafadhol, ikra. Silakan tolong dibacakan kanan kiri ya, atas kanan kiri, tafadhol. Ikra, tafadhol, tadi ada Bu Indri. Jadi yang sudah aktif aja mic-nya. Bu Tusti, silakan Bu Tusti. Tadkhulu, silakan baca Bu. Tadkhulu. Masukkan La tadkhul. Ahsan, la tadkhul. Bagus. Intonasinya juga harus benar ya. Jangan sampai nanti jadi intonasi pertanyaan. La tadkhul. Itu pertanyaan. Sudah betul Bu. La tadkhul. Ahsan. Terus tasma'u. Satu lagi Bu. Tasma'u. La tasma'. Bagus. Tasma'u la tasma'. Ahsan. Bu Tusti, tadkhulu artinya apa tadkhulu Bu? Masuk. Kalau la tadkhul artinya Janganlah masuk. jangan kamu masuk. Harus ada domirnya. Jangan kamu masuk. Iya, karena nanti setelah ini kita akan belajar jangan kalian masuk. Jangan kamu perempuan masuk. Ada beda-beda nanti. Di sini baru kamu aja. La tadkhul. Jangan lupa ini mengandung kamu. Jangan kamu masuk. Tasma'u artinya apa Bu Tusti? Tasma'u. Kamu mendengar. Bagus. La tasma'. Jangan kamu dengar. Jangan kamu dengar. Ahsan. Barakallahu fiik Bu Tusti. Cukup. Kemudian ba'da Bu Tusti, tafadhali Bu Widya. Ikra'i Bu Widya. Tanzilu. La tanzil. La tanzil. Baca dulu tanzilunya. Oh iya. Tanzilu. Ya. La tanzil. Jamil. Tanzilu. La tanzil. Terus. Satu lagi. Taktulu. La taktul. Bagus. Taktulu. La taktul. Apa di tanzilu Bu Widya? Jangan kamu Tanzilu. 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 Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Naik Ustaz. Naik sa'ida yas'adu. Ini banyak yang lupa nih Bu Widya nih kosakatanya. Lupa. Siapa yang tahu nazala yanzilu apa artinya? Turun. Tanzilu, kamu turun. La tanzil. Jangan kamu turun. Jangan kamu turun. Terus Bu, taktulu Bu Widya. Artinya apa taktulu? Jangan pukul. Jangan kamu memukul. Memukul, doroba yatribu. Kota layak tulu? Membunuh Bu. Taktulu kamu membunuh. La taktul, jangan kamu membunuh. Baik, Masya Allah nih rupanya banyak Bu Widya. Nah, barakallahu fiik, cukup Bu Widya. Selanjutnya, tafadhali ta'khudhu. Bu Ira, silakan Bu Ira. Ta'khudhu. La ta'khudh. La ta'khudh. La ta'khudh. Ahsan. Terus, taqta'u. Baca. Taqta'u. La taqta'. Jamil. Taqta'u. La taqta'. Ta'khudhu. La ta'khudh.
taqta'u la taqta'. Nah. Apa di ta'khudu, Bu? Jangan kamu ambil. Ya, ta'khudu mengambil, la ta'khud jangan kamu ambil. Sahih. Taqta'u Kotoa tuh itu ya memetik ya. kalau memetik kotofa yaktofu. Kotoa tuh memotong. Kalau memetik kotofa yaktofu. Kotoa memotong. Ya, Bu. Memotong ya. Ya. Jangan kamu potong. Asan taqta' la taqta'. Jangan kamu potong. Asan jangan kamu potong. Sahih, barakallahu fiik. Bu Menik lanjutkan tarkabu, tafadholi. Saya Ustaz. Ya, silakan. Tarkabu. La tarkab. Asan tarkabu Tarfa'u. la tarkab. Baik, asan la tarkab. Terus tarfa'u? Tarfa'u. La tarfa'. Naam, tarfa'u la tarfa'. Asan tarfa'u la tarfa'. Apa artinya, Bu, tarkabu? Jangan kamu mengendarai. Iya, jangan kamu mengendarai. Asan tarfa'u la tarfa'. Artinya? Jangan kamu angkat. Iya, jangan kamu angkat atau jangan kamu tinggikan. Tergantung dari konteksnya, Ibu. Kalau Ibu bilang la tarfa'il maktab, berarti jangan kamu angkat mejanya. La tarfa'il maktab. Tapi kalau Ibu bilang la tarfa'is saut, maksudnya jangan kamu angkat suara, jangan kamu tinggikan suaramu. Suara. Iya. La tarfa'is saut, jangan kamu tinggikan suara. Ini bedanya ya. Tarfa bisa mengangkat, bisa meninggikan, tergantung konteksnya. La tarfa'il maktab, jangan kamu angkat meja. La tarfa'is saut, jangan kamu angkat suara, maksudnya jangan kamu tinggikan suaramu. Hakada. Baik, coba dibaca ulang 1 sampai akhir, kemudian kita baca sama-sama. Saya minta satu orang tafadholi iqra'ilana. Nah, awal Bu Opi, silakan Bu Opi. Tadakhulu, silakan Bu. Semuanya tuh? Ya, tadakhulu semuanya, ya. Betul Bu. Oh ya. Tadkhulu la tadkhul. Terus. Tasma'u la tasma'. Terus. Tanzilu la tanzil. Ahsan. Taqulu la taqtul. Ahsan. Ta'khudhu la ta'khudh. Ahsan. Taqta'u la taqta'. Ahsan. Tarkabu la tarkabu la tarkab. Ahsan. Tarfa'u la tarfa'. Hakada, barakallahu fiik. Baik, Mas, sekarang kita baca sama-sama. Istami'na wa karina, barakallahu fiik Bu Ofi. Barakallahu ya. Tadkhulu la tadkhul. Tasma'u la tasma'. Tanzilu la tanzil. Taqtulu la taqtul. Ta'khudhu la ta'khud. Taqta'u la taqta'. Tarkabu la tarkab. Tarfa'u la tarfa'. Baik, dari sini kita dapat faidah ya Ummahat, ketika kita ingin memasukkan la an-nahiyah kepada fi'il mudhari', maka jangan lupa kita wajib menjazmkan fi'ilnya. Merubah dari dhammah menjadi sukun seperti ini. Ini diantara salah satu tanda majzum atau tanda jazm pada fi'il mudhari'. Baik Ummahat, sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya, tadribur rabi'. Ya. Qala mu'allif hafizahullah, penulis menyampaikan pada kita ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut ini. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya ikhwanu la tadhhabu. Ya Maryamu la tadhhabi.
Ya akhwatu la tadhabna. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam latihan yang keempat ini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda jazm pada fi'il mudhari'. Kita ambil dari contoh latihan ini, dari contoh penjelasan dari penulis. Penulis secara tidak langsung yang menjelaskan kepada kita bahwasannya alamatu jazmi al-fi'li al-mudhari' salasah. Alamatu jazmi al-fi'li al-mudhari' salasatun. Al-ula, yang pertama adalah sukun. Tanda yang pertama adalah sukun tanda jazmnya. Contoh, misal, contohnya adalah seperti pada kata sebelumnya. Tazhabu. Misal, tazhabu, kamu pergi. Ketika kita masukkan la an-nahiyah, maka jadi jazm. Jazmnya dengan sukun. La tazhab. Jangan kamu pergi. Ini tanda yang pertama. Adapun tanda yang kedua adalah halfun nun. Halfun nun. Ini tanda jazm yang kedua dari fi'il mudhari'. Alamatu jazmihi halfun nun. Halfu itu membuang. Nun huruf nun. Halfun nun. Membuang huruf nun. Fi'il mudhari' jazmnya dengan halfun nun. Membuang nunnya apabila fi'il mudhari'nya adalah berupa al-af'alul khamsah. Al-af'alu al-khamsah. Al-af'alul khamsah. Bukan asmaul khamsah ya, tapi namanya af'alul khamsah. Kalau asmaul khamsah isim yang 5. Abun, akhun, hamun, fu, zu yang pernah kita pelajari jilid 1. Di sini kita disampaikan oleh penulis fi'il mudhari' majzumnya dengan hadfun nun, membuang nun apabila fi'ilnya adalah af'alul khamsah. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il berikut ini. Yang pertama adalah yaf'aluna, atau saya pakai yadhabu aja biar mudah bagi ummah sekalian. Yadhabuna untuk dhamir hum, yadhabuna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf saya kesamakan aja kiri. Kemudian yang kedua, tazhabuna. Udah 2 ya, yadhabuna, tazhabuna. Kemudian yang 3, tazhabina. Untuk anti. Hum, antum, anti, tazhabin, tazhabina. Kemudian yang keempat. Kenapa nih? Yang keempat, untuk fi'il musanna, fi'il 2 orang, yang nanti insya Allah akan dijelaskan lebih terperinci lagi di pelajaran akhir dari kitab ini. Cuma saya singgung, saya masukkan di sini. Yang 2 lagi tidak jelaskan di sini, yaitu adalah ada pada kata tazhabani. Tazhabani ini untuk antuma 2 orang. Tazhabani untuk 2 orang. Dan yang satu lagi adalah yazhabani untuk huma 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yazhabani. Baik ummahat. Inilah yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Seorang yadhabuna, tadhabuna, tadhabani, tadhaba. Saya ulang kembali. Yadhabuna, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, yadhabani. Ini fi'ilnya nggak selalu zahaba ya, bisa diganti dengan yang lain. Misal, contoh, saya ganti dengan yang lain. Taktulu berarti af'alul khamsahnya itu adalah yaktuluna, yaktuluna, kemudian
Taqtuluna, yaqtuluna, kemudian taqtuluna, kemudian taqtulani, taqtulina dulu, taqtulina, kemudian taqtulani, kemudian yang terakhir adalah yaqtulani. Ini namanya af'alul khamsah, fi'il yang jumlahnya 5. Baik, coba saya tutup ininya, tulisannya. Saya minta satu orang. Bu Indri. Ya Ustaz. Ya. Af'alul khamsah dari kata yakhruju apa aja? Silakan. Yahruju, tahrujina. Saya ulang lagi. Af'alul khamsah dari kata yakhruju apa saja? Yang pertama. Yahrujuna. Bagus, yakhrujuna. 1. 2. Yahrujuna. Yang kedua. Takhrujuna. Bagus. Bagus. Yang ketiga. Tahrujani. Bagus. Terus yang keempat. Apa ya itu? Taktulani. Tahrujina. Kurang satu lagi. 5. Yakhrujani. Hasan, yakhrujani. Boleh diacak-acak nggak apa-apa, yang penting hafal ya. Kalau saya gampangnya menghafalnya, ya benar nggak apa-apa, yang penting hafal. Ngacak ini. Kalau saya gampangnya yakhrujuna, takhrujani, yakhrujani, takhrujina, begitu. Terserah boleh, yang penting hafal seperti ini. Suaranya baik. Nah, Umahat, di sini ya yang dimaksud dengan af'alul khamsah seperti ini. Baik, satu lagi, saya memastikan Umahat paham. Sebentar ada pesan masuk. Bu Ading terlambat. Ya, labas Bu. Labas. Baik, Bu Siti Sofia. Coba Bu, Ya, Ustaz. sebutkan pada kita af'alul khamsah dari fi'il yadribu. Yang pertama. Yadribuna. Bagus. Terus yang kedua. Tadribuna. Bagus. Yang ketiga. Tahrujani. Kok jadi tahrujan? Doroba yadribu. Yahrujani. Enggak. Doroba yadribu, Bu. Jangan pakai khoroja. Oh ya. Ya. Apa? Tadribani boleh. Hasan. Terus yang keempat. Tahrujina. Bukan tahrujin. Yahrujina. Doroba Bu. Ya. Tadrujina. Tadribina. Iya, tadribina. Hasan. Ya, terakhir, satu lagi. Tadribina. Tadribani. Gitu, Ustaz. Baru 4. Ya tribuna, tatribani, tatribina, atau lagi? Ya tribani. Baik, Ibu ngikutin ini nih, polanya Bu Indri ya yang teracak. Gak apa-apa ya. Baik, satu lagi deh, biar saya pastikan dulu Mahat hafal ini. Af'alul khamsah. Baik, Bu Tusti coba, Bu Tusti. Ya. Ya. Ibu sekarang, saya minta sebutkan Ibu af'alul khamsah dari fi'il yanzilu. Turun. Silakan, Bu. Yanziluna. Ya, terus yang kedua. Tanziluna, bagus. Yang ketiga. Tanzilina, Masya Allah. Yang keempat. Tanzilani, Ahsan. Yang kelima. Zulani. Ahsan, barakallahu fiik, Bu Tufti, Masya Allah. Bagus sekali. Baik, Ummahat, inilah yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Yaitu yang ada pada domir antum,
hum atau hum, antum, anti, antuma, huma. Kalau mau dihafalkan tadi ya, yanzilun, tanziluna, tanzilina, tanzilani, yanzilani. Kalau pakai tadhabu berarti af'alul khamsah itu yadhabuna, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, yadhabani. Ini namanya af'alul khamsah. Baik, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau af'alul khamsah ini dimasuki oleh la an-nahiyah, af'alul khamsah dimasuki oleh la an-nahiyah, maka tanda jazm pada af'alul khamsah ini adalah halfun nun. Kita buang nunnya. Sebagai contoh, saya akan hapus dulu sebelumnya. Yang tadi sebelumnya saya hapus biar tidak mengambil banyak space. Baik, sebagai contoh misalnya pada kata-kata ini yang tadi kita sebutkan. Untuk pada kata tadhabuna terlebih dahulu. Lihat ummahat. Misal, saya taruh di sini. Tadhabuna, ini af'alul khamsah. Dimasuki oleh la an-nahiyah, maka tanda jazmnya kita buang nunnya menjadi la tadhabu, tapi jangan lupa ketika nunnya dibuang kita wajib memberikan alif. Karena waw ini adalah waw jamak. Kalau ada waw jamak kita wajib berikan alif. Karena waw jamak itu dikenal dengan alifnya. Alif yang membedakan antara waw jamak dan waw sebagainya. Waw yang selainnya. Tadhabun menjadi la tadhabu. Berarti kalau tadhabina anti, jangan kamu pergi wahai saudariku. Maka jadi apa ummahat? La tadhabi. Hilangkan nunnya. La tadhabi. Karena af'alul khamsah. Tadhabi. Betul. Kalau misalnya yadhabun, jangan mereka pergi. Kita ingin larang, jangan mereka pergi ke masjid. Masjid, maaf. Jangan mereka pergi ke sekolah sekarang misalnya. Karena sedang dicuci misalnya. La yadhabun. Maka kita masukkan la an-nahiyah menjadi apa? La yadhabu. Dihilangkan nunnya. Demikian pula pada pada fi'il musanna yang insya Allah nanti pembahasan lebih lengkapnya akan dibahas lagi oleh penulis. Tapi saya singgung saja terlebih dahulu. Tadhabani, dua orang pergi. Kalian berdua pergi. Maka tak kala dimasuki la an-nahiyah menjadi la tadhaba, hilang nunnya. Demikian pula dengan huma yadhabani, ketika dimasuki oleh la an-nahiyah, maka tanda jazmnya dengan membuang huruf harfun nun, la yadhaba, hakada umma. Fahim tunna? Insyaallah. Anda kedua. Baik. Insyaallah Ustaz. Insyaallah kalau gitu Bu Ading tes yang terlambat. Baik. Siap-siap Bu ya. Silakan Bu. Jazmkan fi'il ini Bu. Ya. Silakan Ibu jazmkan fi'il ini. Tas'aluna. Kalian bertanya. Jangan kalian tanya. Silakan Bu. Masukkan la nahiyah. La tas'alu. Bagus sekali. La tas'alu. Betul sekali. La tas'alu. Lihat ummahat, hilang nunnya. Masya Allah, bagus Ibu. Tas'alina. Kamu bertanya. Ibu ingin buat, jangan kamu tanya wahai ukhti. Bagaimana jadinya? La tas'ali. Ahsan. La tas'ali. Barakallahu fi. Mumtaz. Kemudian yas'aluna. Mereka bertanya. Ibu ingin bilang, jangan mereka tanya. Bagaimana jadinya Bu? La yas'alu. Jamil, la yas'alu. Masya Allah, ahsan. Dua orang Bu, ini singgung aja ya. Nanti lebih jelasnya ada. Tas'alani. Tas'alani. Jangan kalian berdua tanya. Bagaimana jadinya? La yas'ala. Kamu berdua, tas'alani. La tas'ala. Ahsan, la tas'ala. Ahsan, Masya Allah. Yas'alani. Kalian berdua bertanya. Mereka berdua bertanya. Jangan mereka berdua tanya. Bagaimana? La yas'ala. Ahsan. Begini ya ummahat ya. Perhatikan. Kalau seandainya fiilnya adalah af'alul khamsah, maka tanda jazm untuk af'alul khamsah adalah dengan cara membuang nunnya. Atau dikenal dengan istilah bahasa Arab dengan halfun nun. Halfun nun. Yaitu hadaf artinya membuang, halfun nun membuang huruf nunnya. Ahsanti Bu Ading, barakallahu fiik.
Barakallah Ustaz. Baik, ini adalah tanda kedua, tanda jazm pada fi'il mudhari. Adapun tanda ketiga ya ummahat, tanda jazm yang ketiga pada fi'il mudhari adalah mabni 'ala sukun. Tanda ketiga jazm pada fi'il mudhari adalah tandanya mabniun, mabni tetap 'ala sukun. Tetap di atas sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Litisalihi binuni niswah. Litisalihi binuni niswah. Silakan dicatat ini. Ini nggak muat, saya kasih aja. Maaf, saya pindahkan. Mabni 'ala sukuni litisalihi binuni niswah. Adapun tanda ketiga, tanda jazm yang ketiga pada fi'il mudhari adalah mabni tetap di atas sukun. Litisalihi itu karena tisalihi, karena bersambungnya fi'il mudhari itu binuni niswah dengan nun niswah, nun yang menunjukkan domir pelaku kalian atau mereka perempuan yang banyak. Saya ulang, tanda ketiga, jazm ketiga pada fi'il mudhari adalah mabni 'ala sukuni litisalihi binuni niswah. Mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Baik, contohnya adalah pada kata tadhabna dan satu lagi yadhabna. Baik, saya tanya pada Bu Tusti. Berarti kalau fi'il yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah, pada kata yakhruju, apa contohnya, Bu? Mabni di atas sukun. Dari kata yakhruju, fi'il yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah apa? Dari tahruju. Jawabannya yakhrujna dan takhrujna. Lagi saya tanya. Ya, ini dua ini. Karena bersambung dengan nun niswah kan? Yakhrujna nun niswah. Takhrujna nun niswah. Baik, Bu Siti Sofia. Ya, fi'il yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah dari kata yadribu itu apa contohnya? Yadribna. Yadribna. Asan. Satu lagi. Tadribna. Asan. Baik ummahat, perhatikan di sini. Fi'il mudhari yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah itu ada pada domir hunna dan antunna. Yadhabu berarti talhabna dan yadhabna. Yakhruju berarti yakhrujna dan takhrujna. Yadribu berarti yadribna dan tadribna. Baik ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, kalau mendapatkan ada fi'il seperti ini yang bersambung dengan nun niswah, dimasuki fi'il ini oleh la an-nahiyah, maka bentuknya tetap sama. Tidak ada perbedaan. Contoh, tadhabna, kita masukkan la menjadi la tadhabna, sama. Jangan kalian pergi. Terus bedanya bagaimana Ustaz? Kalau nggak kelihatan. Yang membedakan adalah konteks kalimat ya. Konteks kalimatnya. Yadhabna, mereka pergi. Berarti kalau jangan mereka pergi, kita bilang la yadhabna. Mana tanda jazmnya? Kita bilang tanda jazmnya adalah mabni 'ala sukun, mabni di atas sukun, litisalihi binuni niswah. Inilah 3 tanda jazm pada fi'il mudhari yang penulis sampaikan pada kita dari contoh yang ada dalam latihan 4 ini. Lihat lagi contohnya. Ya Ahmadu la tadhhab. Mabni di atas sukun. Ya ikhwanu la tadhhabu. Wahai ikhwan, jangan kalian pergi. Dia mazum. Tadi mazum ya, bukan mabni. Mazum sukun tadi. Yang ini la tadhhabu. Mazum dihilangkan nunnya karena af'alul khamsah. Ya Maryamu la tadhhabi. Wahai Maryam, jangan kamu pergi. Nunnya hilang karena af'alul khamsah. Ya akhwatu la tadhhabna. Tetap bentuknya tadhhabna karena tadhhabna adalah fi'il yang mabni di atas sukun
karena bersambung dengan nun niswah. Inilah latihan keempat yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan tanda jazm pada fi'il mudhari. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadolna. Kalau tidak, kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Afwan Ustaz, Silakan, Bu mau Solihah. tanya, ya. Maaf, tadi karena tertinggal boleh tanya mundur sedikit Ustaz, Boleh, halaman Bu. sebelumnya. Tapi jangan di Iya. pelajaran pertama ya, Bu. Kejauhan kalau pelajaran pertama. Enggak, satu halaman yang tadi aja. Hmm. Yang tadi, ya Musa anta maridun fala takhruj. Fala, fa-nya itu termasuk fa ataf atau fa jawab? Bagus sekali, Bu. Fa jawab namanya, Bu. Masya Allah. Oh iya. Asan. Iya. Sebagai fa'ul jawab, Iya. Bu. Betul. Kamu Terus? sakit. Maka jangan, karena kamu sakit, maka jawabannya jangan kamu keluar. Sebagai fa'ul jawab dari sebab ini. Kenapa kok saya nggak boleh keluar sih? Sebabnya karena kamu sakit. Maka fa ini namanya fa'ul jawab. Masya Allah, barakallahu fi Bu Solihah. Sahih, Bu. Saya nggak singgung itu, Barakallah. kalau ada yang tanya aja baru saya singgung. Karena ini terkait Iya. dengan Hasan, barakallahu fi. Cukup itu aja, Bu Terus satu Solihah. lagi Silakan. yang ini yang la tadhabi. Kalau la tadhabina, kalau la tadhabi itu kan ya sukun. Kalau bertemu dengan al gimana Ustaz? Kalau bertemu dengan al, maka tetap sukun, Bu. Masya Allah, bagus sekali. Misalnya, la taqtuli al-aqrab. Misalnya, Bu ya. Kalau tadhabi nggak bisa langsung ada alif lam, nggak akan ketemu. Karena setelah dahaba pakai ila, ya kan, Bu? Dahaba Nggak. ilah. Oh gitu. Kan nggak akan Oh mungkin. gitu, iya. Nggak akan mungkin Iya, ketemu betul. alif lam kalau tadhabi. Kalau tadhabi pasti pakai ila. La tadhabi ila kaza wa kaza. Begitu kan? Oh nggak bisa maf'ul bih gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, harus ada Karena ilah, kan iya. zahaba fi'il lazim. Nggak butuh objek. Oh gitu, iya. Ya kan? Nggak butuh Fi'il objek. lazim. Nggak ada objeknya. Paham maksudnya? Pusing? Iya, iya maksudnya misalkan contoh begini, jangan Iya, pergi ke sekolah berarti bukan, iya. Saya ganti aja fiilnya gini, Bu. Taktulin, membunuh ular. Taktulina, ini kan maksud pertanyaan Ibu ya. Taktulina Iya. al-hayya. Kamu membunuh ular. Ya kan, Bu? Ya. Iya. Saya buat, jangan kamu bunuh ular itu, misalnya, ke perempuan. Berarti kan ketemu nih dua sukun ya. La taktuli al. Ini kan maksud pertanyaan Ibu kan? Ya. Iya. Bagaimana bacanya Ustadz? Begini kan Ibu ya? Baik. Iya. Kalau seperti ini, maka kita tetap membacanya la taktulil hayyata. Oh, Tidak kita gitu baca ya? la taktuliyal hayyata. Tidak, Ibu ya. Tidak seperti itu. Oh. Ya, karena di sini la taktulil hayyata. Lihat Ibu di sini karena sukun di sini ya, sukun di sini adalah tanda untuk menunjukkan bahwasannya kata taktuli dia jazm dengan sebab menghilangkan nun niswah. Pada kasus seperti ini la taktuli tidak kita jadikan la taktuliyal hayyata karena ya yang berubah menjadi fathah itu hanya terjadi pada ya al mutakallim, Bu. Ya mutakallim maksudnya ya yang menunjukkan saya. Robbi, robbiyal. Misalnya ketemu alif lam. Robbi kalau ya-nya ini kan ya saya nih. Maka robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la bertemu. Lihat Ibu, karena ya-nya ada ya saya atau ya sebagai maf'ul bih misalnya. Sa'alani al mudarrisu. Sa'alani al mudarrisu. Kita bilang sa'alani al mudarrisu. Begitu kaidahnya, Bu. Kalau ya-nya adalah ya domir ketemu alif lam maka berubah jadi fathah. Tapi kalau ya-nya bukan ya domir mutakalim ana maksudnya, ya domir mutakalim ana, maka ketika bertemu dengan alif lam kita tidak membacanya dengan taktulia begitu. Karena taktuli sudah jelas bahwasannya ini adalah fiil mudhari untuk anti walaupun tidak dijadikan fathah. Begitu kaidahnya Bu Siti Sofia, Bu. Bu Siti Sofia, Bu Solihah, maaf. Tapi nggak harus dipanjangkan gitu ya, kayak misalkan Enggak. istifham gitu enggak ya? Enggak, asal la taktulil hayyata. Mirip ya seperti jadi nggak ada ya-nya ya. Nah, ini bisa dilihat dari konteksnya. La taktulil hayya.
Memang demikian kaidahnya Bu, kalau ya-nya ya bukan ya domir saya, maka kalau bertemu dua sukun tidak jadi fathah. Begitu Bu Solihah ya? Ya. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Asanti bertanya bagus sekali. Barakallahu fiik, Masya Allah. Baik. Pemahaman jemaah Allah Subhanahu wa taala inilah terkait dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'. Sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Kita masuk latihan keempat. Latihannya adalah akmil al-jumal al-atiyah biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin masbukin bila an-nahiyah fil amakinil khaliyah. Kata penulis, sempurnakan kalimat-kalimat berikut biwad'i fi'lin mudhari' dengan meletakkan fi'il mudhari' munasibin yang sesuai, masbukin yang didahului bila an-nahiyah dengan la an-nahiyah fil amakinil khaliyah. Fil amakin di tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Baik ummahat jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam soal ini ummahat diminta untuk menyempurnakan kalimat yang belum sempurna. Akmil jumlah al-atiyah. Sempurnakan kalimat ini, belum sempurna kalimatnya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menyempurnakannya? Caranya adalah biwada'i fi'il mudhari'. Kita letakkan di tempat kosong ini fi'il mudhari'. Masbukin bila an-nahiyah, tapi jangan lupa fi'il mudhari' ini didahului oleh la an-nahiyah. Ummahat pilih, kira-kira fi'il mudhari' apa ya yang sesuai untuk melengkapi fi'il ini. Kemudian domirnya siapa, dan jangan lupa tanda jazmnya apa ketika dimasuki oleh la an-nahiyah. Saya ulang kembali, cara jawabnya adalah pahami dulu konteks kalimatnya agar ummahat bisa menentukan fi'il apa ya yang sesuai. Kalau sudah dapatkan fi'ilnya yang sesuai, masukkan di tempat kosong, tapi jangan lupa ini fi'il yang akan kita masukkan didahului oleh la an-nahiyah. Maka fi'il mudhari'nya wajib dalam keadaan jazm. Jazmnya dengan apa? Tergantung domir yang ada pada fi'il itu. Kalau domirnya anta, ya berarti jazmnya dengan sukun. Kalau anti, ya berarti jazmnya dengan hadfun nun. Kalau antunna, maka jazmnya dengan mabni ala sukun. Bagaimana tadi yang telah kita bahas. Langsung saja, tafadhalna iqra'i raqam wahid. Silakan nomor 1 dijawab. Tafadhali iqra'i raqam wahid. Raqam wahid, iqra'i minal awal. Tafadhali. Kita mulai dari ketua kelas ya, Bu Indri, silakan Bu Indri. Wahid. Raqam wahid. Ya Zainabu la taftahi nafidata. Ahsan. Ya Zainabu la taftahi an-nafidata. Atau kalau digabung Bu, bagaimana ya Zainabu? Ya Zainabu la taftahin nafidata. Ahsan. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Ahsan. La taftahin nafidata. Ahsan. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Wahai Zainab, jangan kamu buka jendela-jendela itu. Berapa jendelanya? 1 ya. Ya, Nawafid nafat. Kalau zaman nawafid Ibu. Ya Zainab la Ya, taftahin Zainab. nafidata. Artinya? Ya Zainab, jangan kamu buka jendela itu. Ya, wahai Zainab, jangan kamu membuka jendela itu. Lihat ummahat, la taftahi tepat sekali. Fiilnya sesuai dengan kalimat yang diminta. Kemudian lihat tanda jazmnya dengan membuang nun karena ini pelakunya anti. Asanti Bu Indri, barakallahu fiik. Ahsan, Masya Allah. Raqam isnan dulu, Bu Maharani silakan, Bu Maharani, raqam isnan. Ya ayuhan nasu la ta'budu syaitana. Ahsan. Ya ayuhan nasu la ta'budus syaitana. La ta'budus syaitan. Ahsanti barakallahu fiik. Terjemahkan, silakan Bu Maharani. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, janganlah
kalian menyembah setan. Betul. Wahai kalian manusia, janganlah kalian menyembah syaitan. Hasan. Barakallahu fiik. Lihat umahat, pas sekali abada fi'ilnya digunakan. Asalnya ta'buduna karena pelakunya antum. Bertemu dengan la an-nahiyah dibuang nunnya, tapi jangan lupa diberikan alif. Karena ini alif ini penting menunjukkan wawunya wawu jamak. La ta'budus syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Asanti barakallahu fiik. Selanjutnya, Bu Siti Sofia, Rokam Salasah. Ya akhwati la tadkhulna ghurfati bil maknasatil qadimati. Ya akhwati, ulang lagi la apa Bu? Tadi jawabannya? La tadkhulna. Ya akhwati la tadkhulna. Coba Ibu artikan dulu. Ya akhwati la tadkhulna. Wahai saudari-saudariku, jangan. Wahai saudara-saudariku, jangan kalian masuk ke kamarku yang dengan Iya, dengan bil maknasati. dengan apa? Dulu ya. Dengan sapu lama. Rasa sapu. Pas gak kira-kira masuk? Wahai saudariku, jangan kalian masuk ke kamar saya dengan sapu lama. Enggak ya? Berarti bukan tadkhulna, Bu. Bukan tadkhulna. Tahu Ibu kira-kira fi'il apa yang sesuai? Silakan. Taknus. Cukup, coba. Nanti saya berikan Ibu lagi. Bu Tusti, tahu Ibu kira-kira fi'il apa? Silakan Bu Tusti. Iya. Ya akhwati la tarukna ghurfati bil miknasatil qadimati. Iya, apa tadi jawaban Ibu? Bu Tusti jawabannya apa? Tarukna. La tarokna. La tarokna. Apa di tarokna? Artinya membersihkan. Bukan. Tarokna meninggalkan. Kalau tarokna mah. Taroka. Tarukna. Tarokna. Taruh pakai Taroka berarti wawu sukun. tatsrok. Ya, tatsrukna kali Bu. Taroka ya terukul. Tatsrukna. Begini kan? Ada nggak tulisannya begini? Tatrukna artinya meninggalkan. Jangan kamu meninggalkan kamar saya dengan sapu lama. Bukan juga. Bukan. Ya, Bukan. yang lain. Taruh pakai kof. Penyapu ya? Coba Bu Ovi. Jangan membersihkan kamarku dengan Iya, jangan sapu membersihkan. Kira-kira membersihkan apa fiilnya? Di kamus tarukna Ustaz. Bukan. Coba Bu Ovi, kita dengar Bu Ovi. Silakan Bu Ovi. Rokam Salasah. Nah. Ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimati. Apa Bu? La Taknusna. Apa? La taknusna. La taknusna. Jangan Asan. disapu, jangan menyapu. La taknusna. Asan dari kanasa yaknusu. Apa tuh taknusna? Bu Ovi? Menyapu. La taknusna ghurfati bil miknasatil qadimah. Itu fi'il yang tepat. Benar ya? Setelah la dia mabni di atas sukun karena ini untuk domir antunna. Ada nun niswah. La taknusna. Baik, kalau membersihkan itu nazzafa yunazzifu, Bu. Nazzafa yunazzifu. Berarti kalau misalnya kita gunakan membersihkan, la tunazzifna begitu. La tunazzifna ghurfati bil miknasatil qadimah. Cuma kan tunazzifna kan kita belum belajar fiilnya. Agak susah. Makanya kita gunakan aja la taknusna. Begitu ya, Bu Tusti dan Bu Siti Safiyah. Ustaz. Nah, barakallahu. Kalau nakini itu apa Ustaz? Apa Bu? Bu Indri? Kayak di doa iftitah itu kan ada Allahumma nakini minal khotoya. Itu kan membersihkan juga ya? Yang mana? Nakini gitu. Allahumma Nakini. Oh, nakini. Berarti Nakini. kata nakko, Bu.
Nakini itu Nakok. bersihkanlah Itu bisa juga, saya. Ustaz. Itu fi'il amr, Bu. Naki. Asalnya itu dikatakan Fi'il amr. nako. Berarti kalau mudorenya? Mudorenya apa, Ustaz? nako yunaki. Nako yunaki. 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 Nah, itu kait dengan fi'il yang punya penyakit, Bu, namanya. Kalau punya penyakit, tanda jazmnya beda lagi. Dengan menghilangkan huruf ilahnya. Nako yunaki. Berarti ya akhwati la tunaqaina. Atau la tunaqina. Apa? La tunaqina. Susah, Bu. Jadinya. La tunaqina ghurfati bil miknasah. Yang ibu doa itu, yang kita baca doanya, Allahumma kamanak ini, gitu ya. Kamanak. Kama yunakos gitu ya, Ustaz. Kama yunakos asam. Kama yunakos saubul abiyadun. Yunakos. Ya, sebagaimana as-saubu itu dibersihkan. Pakai alifnya alif bengkong gitu, Bu. Kama yunakos saubu. Nah, ini jadi apa? Jadi fiilnya fiil majhul. Namanya yunakos, sebagaimana baju dibersihkan minad danas, dari kotoran. Dibersihkan juga membersihkan. Ini beda lagi bentuknya. Nanti, Bu, insya Allah ada pembahasannya. Ya, ini jawabannya ya, la taknusna. Baik, raqam arba'ah, 4 sekarang. Tafadhali raqam arba'ah, iqra'i lana. Bu Solihah, silakan Bu Solihah, arba'ah. Raqam arba'ah. Ya waladu la tanum fil fasli. Ya waladu la apa? La tanum, jangan tidur. La tanum. La tanum. Tanum, Nah, salah, Ustaz. bukan tanum. Nanti ini dibahas di pelajaran 27, tapi Ibu salah, ini bukan tanum. Nama ya namu, la tanam. Oh, la tanam, nama ya namu, la tanam. Iya, Iya, bukan ya namu. la tanam. La tanam. Ulang lagi. La tanam fil fasli. Iya, ulang. Ya waladu. Ya. Ya waladu. La tanam fil fasli. Iya, ya waladu la tanam fil fasli. Ini juga sama umahat, kata nama ini kata kerja yang punya penyakit. Nih, namanya fiil mu'tal. Nah, ini kata kerja yang punya penyakit, tanda jazm, kemudian tanda mudor, tanda marfu mansubnya. Nanti ini ada pembahasan khusus terkait dengan ini. Karena cara kita bermuamalah dengan fiil ini agak ribet. Makanya tadi la tanam bukan la tanum. Enggak apa-apa karena sudah disebutkan la tanam fil fasli. Hasan. Boleh, Bu. La tanam fil fasli. Atau jawaban lain ada, Bu? Ya waladu la Tadhak. la tadhhab fil fasli. Jangan kamu pergi di kelas, bukan pergi, tapi apa? La tadkhul. La takhruj ya Ustaz. La takhruj minal fasli. Kalau takhruj minal. Iya. Oh gitu. Iya. Salah. Kalau tadkhul fi, pakainya fi. La tadkhul fil fasli. Jangan. Tadhak, Ustaz. Oh, tadhak. Boleh, Hasan. Ya walad, la tadhak fil fasli sahih. La tadhak fil fasli. Boleh, jangan kamu tertawa. Ya. La tal'ab fil fasli juga boleh. Hasan, Masya Allah. La tal'ab fil fasli juga boleh. Hasan, barakallahu fiik. Betul. La tal'ab fil fasli. Hasan, barakallahu fiik. Raqam khamsah, nomor 5. Selanjutnya, tafadhali raqam khamsah, Bu Ofi. Khamsah. Ya binti la tashrobi ma'an baridan. Hasan, ya binti la tashrobi ma'an baridan. Hasan, bagus sekali, Bu. Terjemahkan. Wahai anakku, jangan minum air dingin ini. Hasan, Jangan minum air dingin. Benar. Wahai anak perempuanku, jangan kamu minum air dingin. Ya, la tashrobi. Asalnya tashrobina adalah menjadi la tashrobi. La tashrobi. Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ira, silakan raqam sita, Bu Ira. Ya abnai la tahruj minal fasli fi asna'id darsa. Asna'id darsi. Ya, ulang lagi, Bu. Iya. Ya abnai la
tahruj minal fasli fi asna'id darsi. Masih salah Ibu. Ya abna'i la tahrus minal fasli. Khata. Ada yang salah. Ulang lagi. Ya abna'i lah tahruju minal fasli fi asna'id darsi. Ahsan, barakallahu fiik. Itu dia jawabannya. Ya abna'i la takhruju. Karena kalian yang dilarang, maka jangan lupa tambahkan wawu dan alif. Ya abna'i la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Hakaza. Terjemahkan, tafadhali. Wahai anak-anakku, jangan kalian keluar dari kelas di tengah pelajaran. Betul. Fi asna'i di tengah-tengah pelajaran. Betul. Fi asna'i darsi di tengah pelajaran. Wahai anak-anakku, jangan kalian keluar dari kelas di tengah pelajaran. Ahsanti, barakallahu fiik Ibu. Mumtaz. Bu Menik, raqam 7 silakan. Raqam 7. La tangzili kafilati fi hadihil mahatoti ya sayyidati. Ya sayyidati. Di sini sayyidati. Ya, sayyidati berarti wahai tuanku, perempuan. Ya ukhti aja, Bu. Ganti ya ukhti. Ulang lagi. Oh iya. La tangzili minal hafilati fi hadihil mahattoti ya ukhti. Ahsan. La tanzili minal hafilati fi hadihil mahattoti ya ukhti. Ahsan. Terjemahkan Ibu. Janganlah kamu turun dari bis di halte ini, ya saudara perempuanku. Ahsan. Janganlah kamu turun dari bis ini di stasiun ini atau di halte ini, wahai saudariku. Ahsan. Jangan kamu turun dari bis di halte ini, wahai saudariku. Ahsan. La tanzili, barakallahu fiik. Ahsanti. Bu Ading, raqam 8, tafadhali Bu Ading. Nah, Ustaz. Raqam 8. Ya binti, la taqta'il lahma bihadas sikkini. Jamil. Ya binti, la taqta'il lahma bihadas sikkin. Ahsan. Terjemahkan Ibu. Wahai anak perempuanku, jangan potong daging ini dengan pisau itu. Ahsan. Dengan pisau ini ya. Ini juga sama. Ini. Apa Ustaz? Iya, Bu, benar. Wahai anak perempuanku, jangan kamu memotong pisau ini dengan jangan kamu potong daging ini dengan pisau ini. Ini ahsan. Barakallahu fiik. Raqam 9. Tafadhali kembali ya ke Bu Siti Sofia. Raqam 9 silakan. Ya Ustaz. Ya ikhwanu la tadhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Bagus sekali Ibu. Ya ikhwanu la tadhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Boleh, silakan Bu. Terjemahkan. Wahai saudara laki-lakiku, jangan kamu pergi ke restoran sebelum jam 1. Ahsan, bagus sekali. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian pergi ke restoran sebelum jam 1. Ya, kalau di sini ya jawabannya la tadkhulu ilal mat'am. Yang betul tadhabu. Lebih bagus jawaban Bu Siti Sofia. Ahsan, Bu. Raqam 10 Bu Tusti, silakan. 10. La tarkib ala sayyarati ya Aba Bakrin. Saburo atau sayaro Ibu? Saburo ya? Saburo Ibu ya, bukan sayaro. Ulang lagi. Berarti tulis itu uktul ya? Apa menulis? Bahasa Arabnya kataba ya. Taktub. Iya, taktub. Ahsan, silakan. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Ahsan, la taktub ala saburo ya Aba Bakrin. Ahsan, terjemahnya? Ya. Jangan menulis di atas papan tulis, wahai Aba Bakri. Sahih, barakallahu fikum. Ahsan ya Bu Tusti, sahih. Jangan kamu menulis di atas papan tulis, wahai Abu Bakar. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fik ya Bu Tusti. Umat dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini kita latihan ya, membentuk
perubahan fi'il mudhari dalam keadaan jazm ketika dimasuki oleh la an-nahiyah. Ada yang jazmnya dengan tanda sukun, ada yang jazmnya dengan harfun nun, dan ada tanda jazmnya dengan mabni di atas sukun kalau bertemu dengan nun niswah. Sekaligus kita memahami konteks-konteks kalimat dan kita belajar penggunaan la an-nahiyah di sini. Kemudian di akhir kaidah, akhir latihan terkait dengan kaidah la an-nahiyah, penulis memberikan kesimpulan di latihan 6. Apa kesimpulannya? Kata penulis, ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kata penulis, la itu ada 2. Bagaimana saya sampaikan, ini baru di antara contohnya ada 2. Padahal secara asalnya la itu ada 7. Nanti sisanya akan dibahas di pelajaran berikutnya ya Ummahat. Dan saya sudah sampaikan pada Ummahat Muqaddimah tentang itu. La itu ada 7. Di sini yang kita dapatkan, yang sudah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya sampai sekarang baru 2 aja. Yaitu la an-nafiyah dan la an-nahiyah. La an-nafiyah artinya la yang artinya tidak. Kalau la an-nahiyah, la yang artinya jangan. Kata penulis, perbedaannya bisa dilihat pada contoh berikut ini. Lihat. Lima la ta'kulu ya akhi. Lima la ta'kulu ya akhi. Saya tanya sama Ummahat, la di sini la nahiyah atau nafiyah? La nafiyah. La nafiyah artinya tidak. Betul. Karena fi'il mudhari'nya tidak jazm. Lihat, la ta'kulu. Berarti artinya kenapa kamu tidak makan wahai akhi. Kalau yang kedua, lihat sebelahnya, la ta'kul hada ya akhi. La di sini la apa namanya? La nahiyah. La an-nahiyah karena mudhari'nya jazm, diartikan jangan. Jangan kamu makan ini wahai akhi. Contoh lain, ala tadhhabu ilal mal'abi. Lihat la di sini mudhari'nya tetap dhammah. Berarti la di sini namanya la apa? La nafiyah. An-nafiyah. Nafiyah artinya tidak. Diartikan apakah kamu tidak pergi ke lapangan, atau boleh diartikan dengan tidakkah kamu pergi ke lapangan. Kalau yang kedua, la talhab ilal mal'abi. Lihat fi'il mudhari'nya jazm sukun. Berarti la di sini namanya la apa? La an-nahiyah. Diterjemahkannya jangan kamu pergi ke lapangan. Baik Ummahat, jadi kalau Ummahat lihat dalam Al-Quran, nanti untuk membedakan antara la nafiyah dan la nahiyah, lihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya jazm, maka la-nya nahiyah. Kalau tidak jazm, maka la-nya tersebut adalah la an-nafiyah, diartikan dengan arti tidak. Baik Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian selesai kaidah yang pertama yang kita pelajari dari pelajaran yang ke-15 ini terkait dengan kaidah penggunaan la an-nahiyah sekaligus perbedaan antara la nafiyah dan la nahiyah. Masih ada beberapa kaidah yang belum kita bahas di pelajaran ini. Insya Allah lanjutannya ada di pelajaran berikutnya, di pekan berikutnya di Iqnah. Silakan barangkali kalau masih ada yang bertanya, tafadholna. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Lanjutan kaidah yang akan kita dapati dari pelajaran ini akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Tidak ada ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, demikian saja Ummahat. Semua yang benar datang dari Allah, as-shawabu minallah wal khata'u minni. Akhtatim hadil muhadarah bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kaidah berikutnya akan kita dapatkan dan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.